Film ini berkisah tentang seorang ahli perikanan dan juga konsultan investasi asal Inggris yang mengerjakan sebuah proyek besar dari Sultan Yaman, yaitu membawa ikan-ikan salmon dari Inggris ke Yaman untuk olahraga mancing. Sumpah idenya absurd banget lur, tapi sebenarnya Sultan itu punya maksud yang sangat-sangat terpuji, dan di tengah-tengah proyek itu dikerjakan timbullah benih-benih cinta. Seperti apakah kisahnya? Orang konsultan investasi asal Inggris bernama Harriet Chetwood Talbot mengirim email kepada ahli perikanan yaitu Dr. Jones untuk mengajaknya bekerja sama dalam sebuah proyek dari Sultan asal Yaman yaitu Syekh Muhammad yang berniat membawa ikan-ikan salmon asli dari Inggris ke sungai buatan di gurun Yaman. Simpel alasannya lur, biar bisa olahraga fly fishing atau teknik memancing dengan melempar umpan seperti serangga yang biasanya dilakukan di tengah sungai dengan arus yang tenang. Harriet juga menambahkan proyek ini didukung oleh pemerintah karena dianggap bisa menjembatani persahabatan antar Inggris dan negara Timur Tengah. Setelah mengirim emailnya, Harriet pun bertemu pacarnya yang seorang tentara yaitu Robert. Di lain sisi, setelah membaca email Harriet, sebagai ahli ikan, Dr. Jones langsung menolak proyek itu karena menurutnya keadaan di Yaman memang tidak layak bagi ikan-ikan salmon untuk dibawa ke sana. Namun email itu dibaca oleh jubir Perdana Menteri Inggris bernama Patricia, dan dari sekian topik-topik pemancingan salmon pun dipilih sebagai berita baik untuk menjembatani persahabatan antar Inggris dan negara-negara Islam. Karena saat itu banyak konflik terjadi di Timur Tengah. Lumayan buat nama baik ya kan. Jones pun akhirnya diperintahkan untuk membahas proyek itu secara langsung dengan Harriet, yang meski sudah menjelaskan jika di Yaman memiliki air di waduk untuk menampung ikan-ikan salmon, Jones masih menolak proyek tersebut karena menurutnya situasi di Yaman termasuk waduk itu benar-benar tidak memungkinkan bagi salmon untuk hidup. Akan tetapi atasannya Bernard memaksa Jones untuk menjalankan proyek itu, bahkan dijanjikan gaji 2 kali lipat dari biasanya. Mau nggak mau, suka nggak suka, Jones pun kembali membahas proyek salmon itu dengan Harriet. Namun kali ini dia meminta Harriet untuk mengatur pertemuan dengan orang-orang penting yang sangat sulit didatangkan, pesawat besar untuk membawa uang dan juga ikan-ikan salmon nantinya. Ditambah lagi Jones juga meminta biaya sebesar 50 juta pound atau kira-kira 681 miliar rupiah demi mempersiapkan proyek salmon tersebut. Ya intinya Jones minta syarat aneh-aneh lah biar proyek ini nggak jadi sekalian gitu kan. Possible in the same way as a manned mission to Mars is renting 2 of those. One for the fish, one to carry all the money that we're Sepulangnya Jones ke rumahnya, dia pun terkejut karena tiba-tiba istrinya Mary akan dinas kerja ke Jenewa selama 6 minggu untuk memimpin sebuah proyek besar. Alih-alih memberinya selamat, Jones malah galau karena belum siap ditinggal berminggu-minggu oleh Mary. 6 weeks to start with. 6 weeks. I know, I'm sorry. Suddenly seemed like the right decision. Karena hal itu Jones pun jadi agak jengkel, bukan hanya karena Mary berangkat berminggu-minggu tanpa mengabarinya dari jauh-jauh hari, tapi juga sikap Mary yang memang terlalu fokus dengan karirnya dan cenderung mengenyampingkan Jones. We could have a baby. Why not? You could stay on at work and I could bring... What were you shouting about back there? Oh, nothing. Setelah Jones menyanggupi untuk menjalankan proyek salmon, Harriet pun mengabarkan sang Syekh Muhammad yang beberapa hari kemudian langsung mentransfer 50 juta pound tanpa banyak tanya. Sultan mah bebas ya kan? Karena dana sudah masuk, Patricia mengadakan rapat dadakan dengan Jones dan juga Bernard untuk membahas proyek tersebut, yang mana Jones meminta 10.000 ikan salmon dari perairan Inggris dan Bernard akan mengurus perizinannya ke lembaga lingkungan. Selain itu, Patricia juga akan menggait pemancing fly fishing Inggris dengan memasang foto Perdana Menteri di majalah Mancing Mania cabang Inggris agar proyek salmon itu semakin dikenal orang. Okay, so you get onto the EA and get this man his salmon. Prime Minister on the front cover of Fishy Weekly or British Fisher Folk. This has just become a priority project. Anything I can do, just give me a call. Untuk membahas proyek lebih lanjut, Syekh Muhammad pun mengundang Jones dan Harriet ke salah satu istana miliknya yaitu Glentulloch di Skotlandia yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh para pelayan dan sudah disiapkan kamar masing-masing yang begitu mewah, tentunya dengan fasilitas kamar mandi dalam. Thank you very much.
Setelah itu Jones pun pergi memancing di dekat sana dengan umpan dan juga alat pancing yang sudah disiapkan. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Syekh Muhammad yang ternyata sudah bertahun-tahun menggunakan umpan buatannya Jones yang sangat ampuh. Sambil mancing bareng, mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul dan Syekh mengakui idenya yang sangat-sangat absurd soal proyek membawa salmon dari Inggris ke Yaman hanya untuk olahraga mancing fly fishing. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba umpan Syekh pun dilahap ikan yang cukup besar. Setelah makan malam bersama dan lanjut ngobrol-ngobrol, Syekh pun membujuk Jones untuk ikhlas menjalani proyek tersebut agar bisa diwujudkan. Yang pada akhirnya Jones pun benar-benar serius menerima proyek salmon itu. Persuaded to help us. This with an open heart, anything will come out. If the Sheikh is paying, as it were, on we go. Great. Di kantor setelah meeting dengan para insinyur dari Cina, Jones pun makan siang dengan Harriet sambil membahas proyek salmon. Lalu tiba-tiba Harriet mendapat telepon dari barak militer tempat pacarnya Robert bertugas. Yang naasnya, Robert dianggap missing in action atau menghilang ketika bertugas, yang mana artinya bisa jadi Robert sekarang sudah tewas. Jelas berita itu membuat Harriet sangat-sangat terpukul dan sejak saat itu, kelanjutan proyek salmon pun agak melambat karena Harriet masih terus menunggu kabar pasti dari Robert. What? He's missing in action. I realize it's not been an easy week for you. I was wondering when into the office. Karena masih belum mendapat kabar, Jones pun nekat menjenguk Harriet langsung ke apartemennya. Pada awalnya Harriet merasa jengkel dengan sikap Jones yang seakan-akan terus mengejar-ngejar soal proyekan, padahal dia masih galau memikirkan pacarnya. Tapi alih-alih membahas kerjaan, ternyata kedatangan Jones ke sana semata-mata hanya untuk menenangkan Harriet. Mereka berdua akhirnya makan malam dan Harriet pun bertanya tentang kelanjutan proyek salmon. Mendengar itu, Jones pun ingin Harriet tetap meneruskan proyeknya karena dia membutuhkan Harriet sebagai rekan diskusinya. Project really can't do without you. Crazy enterprise might just come off. Alhamdulillahnya Harriet mau kembali ke kantor dan meneruskan proyek itu. Lalu Jones pun berangkat dengan Harriet survei langsung ke suatu tempat di Yaman yang mana bebatuan di sana cocok untuk habitat salmon bertelur. Dan tempat itu pun akhirnya dipilih untuk diubah menjadi sungai buatan. Wow. Mereka berdua juga kembali bertemu dengan Syekh Muhammad untuk membahas proyek tersebut dan proses pembangunan di sana pun mulai berjalan. Sungai akan dibuat dengan mengalirkan air yang berasal dari waduk di dekat sana. Tetapi meskipun penduduk sekitar setuju dengan proyek tersebut, masih ada beberapa orang di sana yang menolaknya. Karena proyek itu dianggap membawa pengaruh negatif negara barat ke Yaman sampai dituduh melawan kehendak Tuhan. Padahal maksud Syekh membuat sungai tersebut bukan hanya untuk membuat tempat mancing, tapi juga menyejahterakan masyarakat asli di sana. Bringing water to this desert, waste to our land. It's God himself. Sementara itu Bernard masih terus melobi lembaga lingkungan untuk menyiapkan 10.000 ekor ikan salmon. Namun sayang niatnya tidak begitu diterima dengan baik oleh banyak komunitas pemancing di Inggris karena bisa merusak lingkungan. Berita-berita yang terus memojokkan pemerintah tentang proyek salmon itu pun akhirnya membuat Patricia mencari alternatif lain, yaitu menggunakan salmon dari tempat budidaya yang memang dikhususkan untuk dijual di Indomaret atau dihidangkan di restoran, lur. Setelah survei bersama-sama ke tempat budidaya ikan salmon, Syekh Muhammad pun menolak ide tersebut karena yang dia inginkan hanyalah ikan salmon asli dari sungai. Begitu pula dengan Jones yang merasa salmon-salmon budidaya tidak akan bisa bertahan hidup di sungai buatan karena selama ini mereka hidupnya hanya ada di penangkaran. Ditolaknya pengambilan salmon dari Inggris dan Syekh yang tidak setuju memakai salmon budidaya membuat Patricia langsung membatalkan proyek besar tersebut. Sementara itu, Jones yang sudah kecewa juga mengajukan resign dari jabatannya di pemerintahan. This fish will never run, just not right. Then I must be a precious time and decline. Setelah pertemuan itu, Jones pun kembali ke istana Glenturloh bersama Syekh untuk mancing-mancing. Tapi tiba-tiba dari kejauhan datang seseorang yang mencurigakan sambil membawa pistol dan akan menembak Syekh Muhammad. Lalu yang terjadi,
Sudah pasti pelaku penembakan berasal dari orang-orang Yaman yang menolak proyek tersebut, ya kan? Untungnya dengan sigap Jones berhasil menyerang orang itu dengan pancingnya, dan Sheikh pun sangat berterima kasih kepada Jones yang telah menyelamatkannya. I owe you my life. The debt will be repaid. Bye now. Bye. Pada malam harinya, melalui siaran televisi, pemerintah mengumumkan jika semua tentara yang terlibat operasi di Afghanistan telah tewas di medan perang, yang mana artinya Robert juga telah tumbang di sana. Mendengar berita itu, Harriet pun sangat-sangat ngedrop dan lagi-lagi Jones berusaha untuk menenangkannya. I deeply regret to inform the House there were no survivors. Never got the chance to really know him. Karena proyek Salmon terhambat, Jones pun langsung pulang ke rumah dan betapa terkejutnya dia melihat istrinya Mary yang pulang lebih cepat dari Jenewa. Awalnya Mary merasa senang melihat suaminya, namun ekspresinya langsung berubah 180 derajat begitu mendengar Jones yang resign dari jabatannya, karena Mary hanya mengkhawatirkan penghasilan keluarganya yang menurun tanpa menanyakan kabar Jones sama sekali. Lalu ketika Jones menceritakan proyek Salmon yang mungkin akan dilanjutkan, Mary pun mulai menuduh Jones berselingkuh dengan Harriet, dan Jones pun tentunya marah besar karena dituduh yang enggak-enggak. Meskipun Jones sudah berkata jujur, namun Mary yang baper terus memojokkannya sampai akhirnya dia minggat dari rumah. I resign. Don't be ridiculous. What about your final salary? I'm not the one abandoned, short-skirted office girl. She's just a friend. Setelah itu, Jones dan Harriet pun kembali ke Glentuloch untuk bertemu dengan Sheikh. Sebagai ahli ikan yang benar-benar mengetahui sifat ikan salmon, Jones pun meyakinkan Sheikh untuk tetap melanjutkan proyeknya meskipun menggunakan ikan salmon hasil budidaya. Setelah melihat keyakinan Jones, Sheikh pun akhirnya setuju dan 10.000 ikan salmon budidaya pun akhirnya diturunkan tepat di sungai buatan tersebut. Farmed salmon will run, I'm absolutely sure. Faith, Dr. Alfred. So? They're alive. Malam harinya, Jones dan Harriet pun berenang bersama menikmati suasana sungai buatan di Yaman. Jones pun bercerita sedikit tentang kehidupannya bersama Mary yang sungguh membosankan, dan kehidupan di proyek Salmon ini seakan-akan membawa dirinya ke dunia yang lebih berwarna. Begitu pula dengan Harriet yang merasa sangat nyaman karena jauh dari hingar-bingar kesibukan di kota. Lalu di tengah syahdunya malam, Jones yang sudah tenggelam dalam lautan cinta bertanya kepada Harriet apakah hubungan mereka berdua bisa lebih dekat lagi. I was wondering about you and me. I just need a little time. Meski pemerintah sudah tidak ikut campur dalam proyek Salmon, Patricia yang mengetahui keberlanjutan proyek itu pun membawa Menteri Luar Negeri lengkap dengan pejabat lainnya untuk melihat progres yang hampir berhasil karena sudah memakai ikan-ikan salmon hasil budidaya. Tapi bukan hanya orang-orang pemerintahan saja yang datang ke sana, melainkan beberapa tentara termasuk pacar Harriet yaitu Robert yang ternyata masih hidup. Melihat itu, Harriet pun sangat terkejut dan langsung memeluknya, sedangkan Jones hanya bisa memandangi mereka dari jauh. The only thing you need to know is Captain Myers is a hero. I am sorry, my friend. No. Keesokan harinya, Robert mendatangi Jones yang sedang memantau hasil karyanya. Dan tanpa basa-basi, Jones mengatakan jika dia sangat mencintai Harriet. Mendengar itu, Robert hanya bertanya apakah Harriet juga mencintai Jones. Seakan-akan dia merelakan kekasihnya hidup bersama orang lain jika itu bisa membuat Harriet bahagia. Setelah itu proyek pun akhirnya diluncurkan. Sheikh memberikan sambutan yang disaksikan para pejabat dan juga rekan-rekan wartawan. Lalu pintu kerangkeng ikan-ikan salmon pun akhirnya dibuka dan dilepas ke sungai. Alhamdulillahnya, meskipun selama ini hidup di tempat budidaya, namun salmon-salmon itu bisa berenang mengarungi sungai dan melawan arus, layaknya salmon di habitat aslinya. The moment of truth. Open the sluices.
Sementara Sheikh Jones dan juga Pak Menteri mencoba mancing salmon di sana, orang-orang yang tidak setuju dengan proyek salmon itu pun masih belum tinggal diam. Mereka mendatangi bangunan waduk lalu menyerang penjaga di sana dan membuka pintu air waduk secara paksa. Tak lama kemudian air pun langsung mengalir dengan sangat-sangat deras menuju sungai buatan dan langsung menerjang ikan-ikan salmon juga orang-orang di sana. Sheikh dan Jones terkena air bah secara langsung, namun untungnya mereka berdua masih berhasil selamat. Segala sesuatu yang telah dibangun termasuk rumah-rumah warga sekitar telah hancur terbawa arus. Kejadian itu juga memakan beberapa korban, tapi para pejabat Sheikh Jones, Harriet maupun Robert berhasil selamat. Meski semuanya telah hancur, alih-alih menangkap para pelakunya dengan ikhlas, Sheikh lebih memilih untuk kembali memulai proyek dari nol. Karena menurutnya ini semua bukan hanya sekedar memancing salmon, tapi juga menyejahterakan penduduk di sekitar sungai buatan. Really not about fishing. Question is, will we try again? Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, keesokan harinya Harriet akan pulang bersama Robert. Namun sebelum pergi, Harriet kembali menemui Jones untuk yang terakhir kalinya. Jones juga tidak bisa memaksa Harriet tetap tinggal karena proyek tersebut sudah berakhir. Akan tetapi tiba-tiba Sheikh melihat salah satu salmon di sungai yang melompat sangat tinggi. Itu artinya meskipun telah diterjang air yang sangat-sangat deras, beberapa salmon masih bertahan hidup melawan arus besar, layaknya salmon alami. Melihat itu, semangat Jones pun akhirnya kembali dan akan mengulang proyek tersebut. They're alive! Start small though this time. Involve the local community. The way to protect it. I'm going to stay. I'm going to start again. Karena masih memendam rasa cinta, Harriet pun mengatakan jika dia akan menjadi asisten Jones dalam proyek salmon itu. Mendengar itu, Jones pun sangat bahagia karena itu artinya mereka berdua akan kembali bersama. Sementara itu, Robert yang melihat mereka pun memutuskan pergi meninggalkan Harriet karena kekasihnya itu terlihat jauh lebih bahagia bersama Jones. Yes, Miss Chetwood Talbot. Bu, ya Syekh, saya ada tawaran Syekh. Mending ternak lele kayaknya lebih gampang dan menguntungkan loh Syekh. Anda kira ini film ecek-ecek? Loh, salah besar Anda lur. Film ini dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama dan masuk nominasi Best Motion Picture sampai Best Actor dan Aktris di acara Golden Globe Awards loh. Pesan moral dari film ini adalah ingat, apapun mimpimu, sesusah atau seabsurd apapun itu, tetaplah yakin bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini.